Hujan turun selama 22 hari berturut-turut. Wilayah Waltevreden atau yang sekarang dikenal sebagai lapangan Banteng tergenang banjir setinggi 1,5 meter. Banjir dahsyat tahun 1960 bahkan hampir merendam seluruh kawasan Istana Negara. Saat Jakarta dilanda banjir hebat tahun 1976, banjir mengenangi wilayah Jakarta hampir sebulan. Jakarta kebanjiran, di Bogor angin ngamuk. Itulah penggalan lagu Jenaka yang penuh dengan sindiran yang dinyanyikan oleh almarhum Benyamin Sueb. Salah satu seniman Betawi paling dihormati di zamannya. Banjir di Jakarta memang bencana yang berulang kali terjadi. Dari catatan sejarah, sejak zaman Kerajaan Tarumanegara, wilayah Jakarta memang jadi langganan banjir. Dan banjir juga menggenangi wilayah Jakarta pada zaman kolonial Belanda di abad ke-17. Batavia, nama kota Jakarta waktu itu, jadi langganan banjir. Lalu apa yang telah dilakukan para penguasa Jakarta agar Jakarta tidak tenggelam, terutama di musim hujan? Yuk, kita flashback. Setiap datang musim hujan, Jakarta punya tradisi khas, kebanjiran. Jalan protokol, pemukiman warga, fasilitas umum, bahkan pusat bisnis tergenang banjir. Ada yang bahkan genangannya bertahan berhari-hari. Bukannya menolak air hujan yang datang, tapi ini air yang jatuh dari langit jumlahnya terlalu banyak. Sementara saluran air bermasalah. Terhalang tumpukan sampah, pendangkalan, bahkan tersumbat total. Intinya kualitas drainase di Jakarta not good. Ngomong-ngomong emang banjir di Jakarta cuma sekarang? Cuma hari ini? Tentu tidak. Masalah banjir di Jakarta ternyata sudah jadi pembahasan sejak lama. Nah ini, aku kasih tahu datanya. Kita balik dulu ke zaman Kerajaan Tarumanegara. Di abad ke-5 hingga ke-7, saat itu wilayah Jakarta berada di kekuasaan Tarumanegara. Sekitar tahun 400-an Masehi, Raja Purnawarman memerintahkan rakyatnya untuk menggali kanal-kanal dari aliran sungai Chandrabaga atau Kali Bekasi menuju ke Sungai Gomati atau Kali Cakung di Jakarta Timur sepanjang 12 km. Nah, waktu itu proyek penggalian kanal digunakan untuk irigasi sawah. Juga sekaligus untuk mengendalikan banjir tentunya. Dokumentasi penggalian kanal Raja Purnawarman ini disebut dalam Prasasti Tugu Koja Jakarta. Prasasti ini juga menyebut pemberian hadiah dari sang raja kepada pekerja proyek yang telah menyelesaikan kanal selama 3 bulan. Mantap, rakyat mendapat hadiah istimewa dari sang raja. Ya memang zaman dulu belum dikenal sunat menyunat uang anggaran proyek ya. Jadi semua orang kebagian hadiah. Lompat ke zaman Belanda. Jakarta yang bernama Batavia di masa kolonial Belanda adalah kota pelabuhan yang ramai didatangi oleh orang-orang dari berbagai belahan dunia. Dan tidak hanya singgah. Orang-orang Belanda yang tergabung dalam VOC atau Verenigde Oost-Indische Company bahkan membangun benteng pertahanan di kota Batavia. Anyway, saat kota Batavia di bawah kekuasaan VOC, banjir juga beberapa kali terjadi. Ini yang kemudian mendorong orang-orang Belanda untuk membangun kanal-kanal meniru sistem kota di Belanda. Harapannya agar mereka tidak terganggu banjir. Tapi hasil yang didapat ternyata mengkhianati usaha yang dilakukan. Meski sudah membangun kanal, Batavia tetap tergenang. Tercatat 3 banjir besar yang menenggelamkan Batavia. Tahun 1872, 1893, dan puncaknya pada 1918. Bayangkan ya, hujan turun selama 22 hari berturut-turut. Wilayah Waltevreden atau yang sekarang dikenal sebagai lapangan Banteng hingga Glodok tergenang banjir setinggi 1,5 meter. Seginilah kira-kira ya. Sebulan dan hujan hampir sebulan ini juga membuat bendungan sungai di Grogol itu jebol. Sehingga sekitar setahun setelah bencana banjir dahsyat ini, Belanda mulai membangun banjir Kanal Barat. Departemen Burgerlijke Openbare Werken ini kelak menjadi Departemen Pekerjaan Umum, menunjuk Herman van Brain sebagai kepala proyek. Sungai-sungai dari wilayah hulu yang mengalir ke Batavia digabungkan melalui saluran kolektor, lalu dialirkan ke banjir Kanal Barat.
Untuk mengatur aliran air di banjir Kanal Barat, dibuatlah pintu air di Manggarai dan Karet. Di Batavia, Van Brain membangun banjir Kanal Barat. Di Bogor, dia membuat bendung Katulampa. Keduanya kelak masih berperan, dan sampai saat ini kita ketahui perannya sangat vital dalam pengendalian banjir. Bahkan sampai Indonesia berganti presiden sebanyak 8 kali, masih dipakai. Cuma memang masalahnya, ide brilian di masa Hindia Belanda itu terkendala adanya sedimentasi sungai-sungai di wilayah Batavia. Air bisa dikendalikan, namun tidak dengan endapan lumpur yang membuat sungai-sungai menjadi dangkal. Akibatnya banjir tetap terjadi lagi, bahkan setelah Indonesia merdeka. Dalam catatan sejarah selama pemerintahan Presiden Soekarno, Jakarta beberapa kali tergenang banjir. Di antaranya tahun 1952, 1960, dan 1963. Banjir dahsyat tahun 1960 bahkan hampir merendam seluruh kawasan Istana Negara. Untuk menjaga kehormatan negara, pintu air Manggarai diputuskan untuk dibuka. Air bah pun mengalir dan menggenangi pemukiman warga di Pejompongan. 2 tahun sebelum Presiden Soekarno diganti oleh Presiden Soeharto, pemerintah membentuk Komando Proyek Pencegahan Banjir Jakarta atau Kopro Banjir, badan khusus yang menangani masalah banjir di Jakarta. Kopro Banjir membuat polder atau waduk retensi banjir dikombinasikan dengan pompa-pompa. Di antaranya Waduk Setiabudi, ada Waduk Pluit juga, kemudian Waduk Tomang dan Waduk Grogol. Kopro juga melakukan rehabilitasi sungai, membuat sodetan Kali Grogol hingga gorong-gorong di Jalan Sudirman. Tapi apakah sistem polder ini kuat menghadapi banjir di Jakarta? Banjir kecil hingga sedang? Iya. Tapi pada saat Jakarta dilanda banjir hebat tahun 1976, sistem polder buatan Kopro Banjir ternyata KO. Banjir mengenangi wilayah Jakarta hampir sebulan. Jalan Tamrin dan wilayah Jakarta Utara terendam banjir, termasuk juga gedung Balai Kota dan gedung DPRD Jakarta. Dan waktu itu lebih dari 26.000 warga mengungsi. 3 tahun berselang, Jakarta kembali dihajar banjir. Waktu itu banjir bahkan lebih parah. 700.000 lebih warga yang mengungsi. Daerah-daerah di selatan Jakarta yang biasanya bebas banjir seperti kawasan Pondok Pinang tergenang banjir hingga 2,5 meter. Waktu itu 20 orang dikabarkan hilang ditelan banjir. Tahun 1996, pemerintahan Orde Baru digoyang banjir dahsyat. Jakarta tenggelam setelah diguyur hujan deras selama 2 hari, ditambah dengan buruknya drainase. Sementara di area hulu sungai, pertumbuhan pemukiman semakin padat, mengurangi daerah resapan air. Banjir tahun itu terkenal sebagai banjir yang sangat mengerikan. Ketinggian air di beberapa kawasan di Jakarta mencapai 7 meter. Belum pernah dilihat sebelumnya. Wow. Era reformasi meski gubernur Jakarta silih berganti, namun banjir tetap saja terjadi. Lalu apa saja langkah yang diambil oleh para gubernur Jakarta pada waktu itu? Nah, ini dia catatannya. Merespon banjir yang menggenangi Jakarta tahun 2002, Gubernur Sutioso kemudian membuat sodetan dan normalisasi. Di tahun 2003, Gubernur Sutioso membuat gebrakan dengan mulai membangun banjir Kanal Timur. Mega proyek yang ambisius untuk menuntaskan PR abadi Jakarta, yaitu banjir. Nah, apakah masalah banjir di Jakarta selesai? Belum. Jakarta kembali tergenang banjir besar tahun 2007. Fauzi Bowo alias Foke disebut-sebut sebagai gubernur yang paling berkomitmen untuk menyelesaikan pembuatan banjir Kanal Timur warisan Sutioso. Spesial memang, dan ini bertolak belakang dengan kebiasaan pejabat baru yang ogah untuk melanjutkan kebijakan pejabat sebelumnya. Foke waktu itu berkomitmen menuntaskan jalur air raksasa sepanjang 23,5 km dari hulu di Cipinang Besar Selatan hingga bermuara di Marunda, Jakarta Utara. Nah, proyek ini bukan tanpa drama. Pembebasan lahan tentunya. Jangan tanya, sebuah perjuangan yang sangat epik bagi Foke. Karena dia harus terpaksa menggusur rumah, bahkan hingga ribuan rumah warga serta pekarangan warganya sendiri.
Setelah jadi, sungai raksasa buatan manusia ini mampu menampung luapan 5 sungai utama Jakarta. Ciliwung, Cipinang, Sunter, Buaran, Jatikramat, dan juga Sungai Cakung. Tapi takdir banjir Jakarta sepertinya tidak bisa diubah. Meski BKT sudah dibangun dengan gagah, 2011 banjir kembali menggenangi Jakarta. Sewaktu banjir Kanal Timur sudah terbangun, Gubernur DKI Jakarta pada waktu itu Joko Widodo mengambil langkah untuk menormalisasi Sungai Ciliwung. Ia menilai kapasitas sungai-sungai di Jakarta terutama Ciliwung tidak memadai lagi untuk menampung curah hujan yang tinggi. Akhir tahun 2012 Jokowi menegaskan percepatan normalisasi sungai setelah bertemu dengan warga bantaran Kali Pesanggerahan yang sering kebanjiran. Targetnya 33,5 km Sungai Ciliwung dapat dinormalisasi. Mulai dari jembatan TBC Matupang hingga pintu air Manggarai. Sungai Ciliwung akan dilebarkan jadi 40-50 meter dan dikeruk. Nah, Sungai Ciliwung juga diberi tanggul berupa sheet pile dan dibuatkan jalan inspeksi sebesar 6 meter. Tantangan dari warga yang tinggal di sekitar bantaran Sungai Ciliwung tentu ada. Namun sebagian setuju ketika mereka dipindah ke sejumlah rusunawa atau rumah susun sederhana. Hanya 2 tahun menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Jokowi terpilih sebagai Presiden pada 2014. Normalisasi Sungai Ciliwung dilanjutkan oleh Ahok sepanjang 16 km dari total target 33,5 km. Selain mereparasi atau membereskan Sungai Ciliwung, Jokowi Ahok juga membangun sodetan Sungai Ciliwung menuju banjir Kanal Timur untuk memecah debit air Ciliwung dan mengalirkannya sebagian ke BKT. Ahok kemudian melanjutkan beberapa proyek yang dimulai oleh Jokowi. Meskipun kendala pembebasan lahan di kawasan Bidara Cinai kemudian sempat menggoyang kepemimpinannya sekitar tahun 2016, ditambah lagi kasus penistaan agama yang menjerat Ahok, waktu itu Ahok termakan omongannya sendiri saat selip lidah ketika memberi sambutan di depan warga Kepulauan Seribu. Saat Anies Baswedan menjabat Gubernur DKI Jakarta, ia membawa konsep naturalisasi sungai untuk mengembalikan kondisi alami sungai yang telah berubah atau rusak akibat pembangunan. Nah, konsep naturalisasi ini kerap dipertentangkan dengan konsep normalisasi. Ini apa bedanya begitu? Biopori juga jadi alternatif mempercepat air hujan kembali terserap oleh bumi. Apakah efektif? Ya, sepertinya kita patut mempertanyakannya. Karena banjir, ya tetap banjir. Bahkan banjir di masa Anies punya label baru, air kiriman dari Bogor. Rasa-rasanya ini seperti menunjuk jari kepada pihak lain. Saat dipimpin PJ Gubernur Heru Budi Hartono, penanganan banjir di Jakarta dilakukan dengan senyap. Gaya komunikasi Pak PJ ini juga tidak seterbuka gubernur sebelumnya. Tapi memang ada beberapa hal yang dicatat. Di antaranya penyelesaian sodetan Ciliwung dan normalisasi sungai-sungai di luar Sungai Ciliwung. Heru Budi juga melanjutkan pembangunan tanggul pantai Giant Sea Wall untuk menghadang banjir rob. Maklum, ketinggian permukaan tanah Jakarta rata-rata hanya 8 meter dari permukaan laut. Dan semakin turun sekitar 10 cm setiap tahun. Di kawasan pesisir Jakarta Utara, sejumlah wilayah bahkan sudah hilang di telan laut. Cerita panjang penguasa Jakarta berupaya membuat Jakarta kering sampai hari ini masih jadi PR. Kiriman air dari kawasan hulu mungkin ada benarnya juga. Gelontoran jutaan kubik air langsung memasuki Jakarta tanpa halangan. Upaya mencegah air agar tidak langsung masuk ke Jakarta bukan tidak diwacanakan. Pemerintah mewacanakan akan membuat bendungan penahan di sisi Jakarta bagian selatan dan timur. Tapi sampai kapan akan terrealisasi? Tapi jangan juga menyerah lah. Ya siapa tahu. Mas Pram, Bang Dul sudah menyiapkan jurus andalan untuk melawan banjir di Jakarta. Kita lihat 4 tahun ke depan. Oke? Baik, terima kasih sudah menonton. Siapkan payung sebelum hujan. Saya David Silahoy pamit. Sampai jumpa.